Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kembali. Sekarang kita coba untuk menjumlahkan vektor dua dimensi tapi dalam bentuk jajaran genjang. Nah, ini home dua dimensi, kita pilih. Nah, ininya jangan dicentang dulu, cukup gridnya aja. Nah, andainya kita punya vektor A, ya kita geser sini. Kemudian vektor B, ya biasanya contoh-contoh yang umum itu begini. Nah, bila ada dua buah vektor seperti ini A dan B, kita ingin jumlahkan biasanya menggunakan poligon atau yaitu dari ujung ke ujung, ujung ke pangkal seperti ini. Nah, untuk jajaran genjang berbeda. Jika ada dua buah vektor seperti ini, untuk menentukan berapa sih besar resultannya, maka kita cukup menjumlahkan kedua pangkalnya. Nah, misalnya A ya dan B. Ini A, ada A, vektor A dan B ya. Tadi awalnya misalnya seperti ini, kita jumparkan aja pangkalnya, pangkal A dan pangkal B. Maka resultannya bisa kita checklist. Nah, inilah panjang resultannya. Tapi ya, resultan ini berjumpa di kedua pangkal A dan B. Lihat ya, seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan S ini atau resultan ini? Ya, caranya adalah misalkan seperti ini kedua vektornya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat garis yang sejajar dengan vektor B, tapi melalui ujung vektor A. Contohnya seperti ini. Mari kita lihat. Nah, ini saya buka snipping. Ya, saya copy dulu. Nah, kemudian saya buka Word. Lihat. Ini adalah vektor A, maka yang pertama kita lakukan adalah pertama kita buat dulu garis aja, garis tapi sejajar vektor B. Nah, ini saya ubah warnanya biar nampak. Ini, ya. Nah, bahkan kita boleh perbesar dulu. Nah, seperti ini. Nah, boleh dilihat. Saya buat putus-putus ya nampak. Nah, ini garis yang melalui ujung vektor A ya, tapi sejajar vektor B. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan, kita buat dulu garis yang sama, saya copy aja, kemudian kita paste, tapi lihat ini kita buat garis yang sama melalui ujung vektor B sejajar A. Jadi kita buat dulu ini vektor A, kita buat sejajar, sejajar dengan vektor A. Hati-hati. Ini kalau manual ya, pakai komputer sih gampang. Nah, tinggal geser di sini. Nah, jadi ini garis yang satu lagi yang merah ini boleh kita geser ke samping. Ini. Nah, ini seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, ini kedua garis yang putus-putus sudah bertemu. Nah, maka kita ambil sebuah garis dari perjumpaan kedua pangkal vektor A dan B. Kita tarik sebuah vektor baru. Ya, kita gunakan panah. Ya, kita buat dari sini sampai ke sini. Ya. Seperti ini. Nah, ini boleh kita buat warnanya sama, tapi kita buat tebalnya ya. Nah, ini adalah resultan dari A dan B. Ya, ini adalah resultan A dan B. Ingat sekali lagi, caranya adalah gimana? Saya ulangi. Ini adalah resultannya, ditarik dari perjumpaan kedua pangkal sampai ke perpotongan kedua garis perpanjangan vektor A dan B.
Baik, saya ulangi dari awal. Saya geser dulu. Saya geser. Ya. Pertama kita punya dua buah vektor ya. Kita punya dua buah vektor seperti ini ya. Kita punya dua buah vektor A dan B. Yang pertama kita lakukan adalah buatlah sebuah garis yang sejajar dengan vektor lawannya. Misalnya A, maka vektor lawannya B. Kita buat dulu garis sejajar dengan B, kita kenakan ke ujung vektor A. Kemudian kita buat garis sejajar dengan vektor B, vektor A, tapi melalui ujung vektor lawannya. Nah, kemudian kita tarik garis dari perjumpaan pangkal kedua vektor menuju perpotongan ini, seperti ini. Nah, maka dari kedua pangkal ini, perjumpaan ketiganya ini dengan ujung ini, ya, perpotongan garis putus-putus ini, itu adalah resultannya. Coba kita bandingkan dengan yang ini tadi. Nah, ini A, ini B. Ya, kita sebenarnya dengan komputer cukup dengan checklist ini aja. Cukup. Maka inilah resultannya S. Nah, untuk melihatnya begini. Nah, untuk melihat sudutnya ini. Ini mirip dengan yang di sini, tapi cara manualnya seperti ini. Nah, jadi sangat sederhana sih sebenarnya. Nah, bagaimana seandainya vektornya berbeda sudutnya ya, lebih besar dari 90 derajat? Contoh, ya, ini kita kosongkan. Ada sebuah vektor, ya. Ini vektor A, kemudian ada vektor B. Kalau dihitung kedua sudutnya ini, kalau dijumpakan, masih lebih kecil dari 90. Bagaimana kalau kedua vektornya besar dari 90? Misal ini A, saya ubah arahnya begini. Nah, misalnya kita buat sudutnya, ya, antara kedua sudutnya ini sebesar lebih dari 90 lah begini. Maka kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Begini. Nah, inilah hasilnya. Kalau ini kita ubah lagi, kita geser-geser, maka begini hasilnya. Bagaimana untuk mendapatkan resultan S ini? Caranya sama. Mari kita lihat. Yang ini kita hilangkan dulu ini. Ini kita boleh geser sedikit begini ya. Ada dua buah vektor A dan B. Nah, kita ya, baik, kita buat ini vektor A dan B yang baru yang membentuk sudut lebih dari 90 derajat ya. Kita pindahkan ke Word tentunya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ya. Misalnya kedua vektor seperti ini ya. Ya, tentunya caranya sama. Yang pertama tadi kita lakukan adalah insert line ya. Nah, kita lakukan, kita buat dulu sejajar dengan vektor B. Nah, biar warnanya ini ya. Kemudian putus-putus kita buat ya. Tebalnya kita halusin aja. Ini boleh dia. Nah, untuk lebih mantap kita halusin betul-betul sejajar. Belum sejajar. Nah, ini sejajar. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan juga untuk kita buat yang sejajar dengan A. Oke, jangan lupa putus-putusnya. Oke, warnanya juga jangan lupa. Nah, cukup kita geser yang sejajar A, kenakan dengan B. Yang B kenakan dengan ujung A. Nah, baru kita ambil ya, kita ambil lagi ya. Nah, ini ada perpotongan, maka kita ambil sebuah vektor baru, kita bentuk dari panah seperti ini, kita arahkan ke sini. Nah, dari kedua pangkal menuju perpotongan garis putus-putus ya, biar lebih mantap kita buat
lebih tebal ya. Nah, seperti ini. Inilah resultannya. Resultan vektor A dan B dengan sudut lebih besar dari 90 derajat. Yakni sudut A dan B lebih dari 90 derajat. Nah, mari kita lihat di simulasi PET. Kita checklist zoom-nya. Bandingkan dengan yang ini kita buat dengan manual. Ini adalah vektornya. Ingat, vektor itu memiliki arah dan panjang atau besaran. Satu lagi, vektor bisa dipindah-pindahkan asalkan arah dan besarnya tetap atau sama. Demikian untuk penjumlahan vektor 2 dimensi dengan metode jajaran genjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.